Subhanahu wa ta'ala dan para pemirsa televisi 10 dimanapun berada yang kami hormati. Alhamdulillah di kesempatan bainal maghrib wal isya ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memakmurkan masjidillah, tempat yang mulia di muka bumi, tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita memakmurkan bait min buyutillah, masjidillah, mudah-mudahan Allah mengistimewakan kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa minggu yang lalu kita sudah menyinggung masalah faidah tentang rezeki yang halal. Salah satu di mana orang di akhir zaman ini lupa. Mereka pengen hidup sehat tanpa penyakit, tapi mereka tidak memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Karena faedah yang sangat luar biasa mengkonsumsi makanan dan minuman halal, di situ Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Maka solusi tepat untuk bisa hidup sehat jasmani dan rohaninya yaitu mengkonsumsi makanan halal, minuman yang halal. Dan juga kemarin juga kita singgung, banyak orang pengen punya anak yang soleh-solehah, keturunan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, gampang aturannya, kandanannya gampang. Tapi di akhir zaman banyak orang tua tidak memperhatikan, pengennya anaknya soleh, tapi cara untuk menjadikan mereka soleh tidak diperhatikan. Lebih-lebih makanan dan minuman yang dikonsumsi anak mereka tidak memperhatikan. Padahal faedah yang besar mengkonsumsi makanan dan minuman halal yaitu dikasih keturunan yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki buat kita semua, keluarga kita, umumnya umat muslimin dikasih kemudahan rezeki yang halal, dijauhkan dari rezeki yang haram. Dan di malam ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang-orang yang disayang oleh Allah, terutama kaitan mengkonsumsi rezeki halal. Di mana dikatakan salah satu ciri orang-orang yang disayang oleh Allah, ciri-ciri orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman halal, yang pertama yaitu hifdzul lisan minal ghibah. Di mana orang yang mengkonsumsi makanan halal, insya Allah jaga lisan orang tersebut, baik itu ngerasani ataupun misuh-misuh ya, apalagi orang sekarang gampang misuh, ngejek, menghina ya, apalagi di akhir zaman ini kita banyak digiring opini yang mana yang membawa mereka berkedok muslim, berkedok ustadz, naudzubillah min dzalik, tapi ujung-ujungnya ngajak menghina satu sama lain. Kalau makanan dan minuman yang dikonsumsi jelas halalnya pasti, seumpama sudah digiring bersama dengan orang-orang yang mengajak menghina, insya Allah lisan ini berat untuk menghina. Seumpama orang itu sudah masuk komunitas orang-orang yang ahli maksiat, yang tugasnya untuk membuat kisruh dengan menghina satu sama lain, mengadu domba satu sama lain, memfitnah satu sama lain. Kalau orang itu mengkonsumsi makanan halal, minuman halal, insya Allah mulutnya akan terjaga. Mungkin mau ngomong jelek tidak mampu. Kalaupun terlanjur omongan jelek, insya Allah langsung dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu tanda kalau makanan dan minuman yang dikonsumsi halal. Tapi sebaliknya, kalau yang dikonsumsi haram atau syubhatnya, mungkin mereka enjoy, bully temennya bangga, memfitnah bangga, menghina bangga, bahkan menjelek-jelekan ulama bangganya luar biasa. Berarti tandanya makanan dan minuman yang dikonsumsi bisa jadi ada haramnya, bahkan ada syubhatnya. Waliyadzubillah. Itu ciri yang pertama, yaitu lisannya akan dijaga dari hal-hal perkataan yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, ciri-ciri orang itu bisa dilihat makanan dan minumannya itu halal, di situ dia akan
al-istinab anis su'idwan. Dia akan dijauhkan dari sifat prasangka buruk, dijauhkan dari sifat su'udwan. Maka pernah ada satu kisah, ada seorang pencuri masuk ke rumah orang, ya. Sedangkan orang itu Masya Allah selalu berprasangka baik kepada siapapun. Orang ini mau nyuri masuk ke rumah orang, ternyata subhanallah, karena pemilik rumah ini Masya Allah prasangka buruknya kepada siapapun yang masuk, baik izin atau tidak izin, sehingga pencuri itu melihat perabotan rumah itu mahal semua. Jadi ini mau ngambil satu bingung, mau tak ambil ini bagus semua, ini bagus. Jadi saking bingungnya dia sampai menghabiskan waktu milih. Walhasil pemilik rumah keluar, langsung dia sembunyi di bawah ranjang pemilik rumah. Dia gemeteran, wah ini alamat di penjara ini, alamat dibunuh saya ini. Nah tiba-tiba pemilik rumah ini dengar di bawah ranjang ada apa ini. Ternyata melihat, tuh ada orang. Karena prasangkanya baik, loh kenapa kamu bertamu ke rumah saya kok di bawah ranjang? Ayo sini, ayo duduk sini. Disuguhi, ya. Disuguhi makanan. Orang ini gemeteran, Pak, mohon maaf, jangan saya apa-apakan. Loh, kamu ngapain? Kamu nyuri? Mana barang curianmu? Kan tidak ada. Apakah kamu mau bertamu ke rumah saya? Malu? Sini, kasih makan, dikasih makan. Disuguhi, ditanyai. Gemeteran ini pencuri, Pak, tapi jangan dihukum ya Pak. Kamu ngapain? Kalau kamu salah saya hukum. Lah kamu salahnya apa? Cuma masuk rumah tanpa izin. Enggak masalah wes di sini. Kamu mau apa? Kasih makanan, uang, sembako aja. Kasih. Setelah dikasih itu gemeteran, Pak, tapi saya jangan dihukum ya Pak. Enggak. Kamu ini tamu, maka saya berhak memuliakanmu. Mau kamu masuknya tanpa izin itu karena etikamu mungkin, tapi bagi aku kau ini tamu, maka aku hormat. Dikasih uang saku, subhanallah, langsung pencuri itu nangis, bertobat bersimpuh, Pak, baru 1 kali seumur hidup dapat orang kayak jenengan ini. Saya belum apa-apa sudah digepuki jenengan. Saya masuk ke rumah jenengan, saya niat nyuri tapi jenengan ternyata memandang saya bukan pencuri. Disitulah aku mohon maaf dan detik ini aku bertobat, aku ingin menjadi orang yang soleh. Nah ini hasil dari prasangka baik, maka Allah akan mudahkan. Walaupun orang ini ada niat buruk di depan kita, kalau kita prasangka sama dia baik, hati kita akan nembus di hati orang tersebut dan orang itu bisa jadi tidak bakal mencuri. Mungkin bisa bertobat, bahkan mungkin minimal tidak mengambil hak kita. Karena apa? Kita punya prasangka baik. Tetapi kalau kita punya prasangka buruk, walaupun dia itu niatnya baik, digebuki dulu ternyata mau ngasih rezeki, dikira itu pencuri, padahal mau ngasih rezeki. Karena apa? Mendahulukan prasangka buruk. Maka ciri orang yang mengkonsumsi makanan halal, minuman halal, insya Allah orang itu tidak gampang berprasangka buruk pada siapapun. Bahkan sekalipun sama hewan, dia akan selalu berprasangka baik kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Konsumsi yang dimasukkan dalam perut mereka yaitu makanan dan minuman halal. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Terus yang ketiga, ciri orang yang sering mengkonsumsi makanan dan minuman halal yaitu al-istinab anis sukhriyah, yaitu dia dikasih oleh Allah sifat tidak gampang meremehkan orang. Berarti hampir sama yang nomor 1 tadi, cuma nomor 1 dari lisan, tapi kalau ini tidak cuma lisan tapi dari sikap. Banyak orang yang lisannya tidak mau meremehkan orang, tapi sikapnya banyak yang meremehkan orang tersebut. Karena mungkin derajatnya, mungkin naudzubillah bahkan kadang ilmunya. Walaupun lisannya aku tidak mau meremehkan orang, orang itu sama, tapi perilakunya naudzubillah min dzalik, memperlihatkan, mencerminkan sukhriyah, meremehkan orang. Nah, di situ sifat orang-orang yang mengkonsumsi makanan halal, insya Allah tidak cuma lisannya baik, tapi akhlaknya pun, realitanya dalam berhubungan dengan masyarakat, dengan lingkungan, tidak memandang status, tidak memandang pangkat, tidak memandang derajat, tidak memandang ilmu.
Kalau itu orang soleh, insya Allah akan dimuliakan. Walaupun kelihatan tidak punya ilmu. Tapi kalau orang yang punya ilmu tapi naudzubillah min dzalik, punya sikap meremehkan, di situ berarti tandanya orang-orang itu masih ada barang syubhat yang dikonsumsi oleh itu. Terus yang keempat, ciri orang-orang yang suka mengkonsumsi makanan halal, minuman halal, yaitu qaddul basar anil maharim. Orang itu akan dijauhkan dari memandang hal-hal yang diharami oleh Allah SWT. Dijauhkan dari pandangan hal-hal yang maksiat. Pernah kan kita singgung ada dua orang, yang satu soleh, yang satu ahli maksiat, pergi ke Eropa. Di suatu hari kedua orang ini ketemu. Ibarat kata teman dari satu kota pergi ke Eropa berkunjung. Subhanallah, yang satunya itu ngomong, ternyata di Eropa kok maksiatnya banyak ya. Setiap aku keluar mesti lihat maksiat. Yang satunya, enggak, aku setiap malam keluar di Eropa ya enggak pernah lihat maksiat ya. Kata yang satunya, enggak mungkin, kok negara sebesar ini, kota sebesar ini kok enggak ada maksiat. Nah, aku enggak pernah lihat. Yang satu, ngosok, saya hampir setiap jalan untuk melihat orang maksiat. Kata orang soleh, nah, awal tujuanmu kesini ngapa? Kalau tujuanmu ada yang nggak benar, ya pasti Allah akan jalankan hatimu, kakimu untuk ke tempat yang maksiat. Tapi subhanallah, karena tujuanku kesini niatnya baik, maka Allah gerakkan kakiku ini tidak ada tempat kecuali tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Di situ tandanya orang itu mengkonsumsi makanan halal. Intinya orang yang mengkonsumsi makanan halal, meskipun dia sudah masuk ruangan maksiat, tapi dia tidak akan ikut maksiat. Seperti Syekh Muhammad ya, di salah satu ulama Afghanistan, terkenal kemasturan kealimannya, kemasturan kekasihnya Allah. Beliau hanya seorang satpam. Nah, bahasa sekarang satpam, security tempat apa? Tempat malam, hiburan malam. Di situ banyak orang-orang minum. Di situ tempat orang-orang wanita, naudzubillah min dzalik, maksiat. Tapi subhanallah, beliau selalu menjaga makanan dan minuman yang ia masuk. Dia sama sekali tidak menerima gaji dari tempat itu. Bahkan dia rela mengeluarkan uang untuk tempat itu, mengajak orang untuk berbuat baik. Subhanallah, seorang satpam ternyata dipilih Allah jadi kekasihnya. Ada satu ulama dalam mimpinya, dia dikatakan oleh fulan, kau akan mendapatkan derajat yang tinggi selama engkau bisa menemui Muhammad di daerah Afghanistan ini. Lu dicari, apa sih keistimewaan ini ulama Muhammad ini? Kok sampai-sampainya dalam mimpiku aku bisa mendapatkan derajat yang tinggi dengan ketemu Muhammad ini? Apakah ini juga kalangan ulama? Karena yang mimpi ulama dikira Muhammad ini ulama. Dicarilah ini Muhammad di Afghanistan. Ternyata waktu itu dicari tidak ada yang nama itu ya. Kalau tidak salah ya mungkin nama lain ya, ingat kok Muhammad ya, mungkin nama lain itu ya. Dicari tidak ketemu. Ternyata dikatakan kalau kau nyari ini ya nggak ada sini, nyarinya mungkin di daerah kamu sebelah, daerah sebelah. Ternyata di daerah sebelah nama itu orangnya ya itu seorang satpam. Jadi ulama kok cari satpam. Satpam banyak yang kalau kau cari. Kayak ini ulama carinya ya ulama. Ya nggak tahu. Saya suruhnya nyari itu. Nah karena dia omong dengan ulama, terus nggak usah nyari Muhammad. Muhammad itu satpam. Lebih baik pulang. Nah sudah sampai di kota itu, kenapa aku harus balik? Apa salahnya aku nyari namanya Muhammad itu? Mau tak buktikan? Subhanallah, ternyata saat ditunjukkan alamatnya pas tempat diskotik itu. Saat dibuka ternyata di dalamnya orang-orang maksiat. Langsung itu kabur. Ternyata yang satpam itu mengatakan, "Hei Fulan, kau jauh-jauh ke sini mau cari saya, kalau kamu langsung kabur." Ngapain? Kaget itu. Jadi satpam kok tahu tujuanku? Dekat-dekat apa? Kau kan nyari aku. Dalam mimpimu kau disuruh untuk ketemu aku.
Dalam mimpimu juga kamu akan ketemu, kau akan ditamui atau ada orang yang akan datang dari dirimu. Namanya ini. Nah, terus kaget. Terus diceritakan. Nah, kau ini dapat derajat yang mulia itu kau di tempat maksiat. Kata, tidak semua orang yang di dalam tempat maksiat dia maksiat. Bisa jadi orang yang masuk di tempat maksiat akan merubah maksiat itu menjadi tempat yang penuh barokah. Ketahuilah, di sini awalnya banyak ratusan orang bermaksiat. Gak ada satupun ulama yang peduli merubah tempat ini jadi tempat yang baik. Maka hatiku terketuk. Aku pengen mereka juga sama masuk surga bersama kita semua. Aku pengen mereka dapat ridhonya Allah. Maka aku mau masuk di tempat ini, tapi aku tidak mau memanfaatkan maksiat ini untuk maksiat. Dan tidak pernah aku mengambil gaji dari tempat maksiat ini. Aku punya kerja sendiri. Gajiku ku buat malah untuk tempat ini supaya jadi tempat yang baik. Sekarang yang awalnya 700 sekarang menjadi orang 70. Awalnya 700 orang ahli maksiat di sini, ku bela-bela ini sampai dari 70. 70 ini bagianmu. Nah, ternyata 70 ini bagian orang itu tadi. Yang 700 bagian orang tadi Muhammad tadi, Masya Allah. Satpam. Kadang kita menilai orang hanya pekerjaan, pekerjaannya rendah berarti orangnya rendah. Tidak bisa. Siapa tahu orang yang rendah kita anggap ternyata Masya Allah wali min auliyaillah. Kalau kita mau cari orang-orang biasa di Hadramaut, ditarim ya. Ditarim, ada yang kuli bangunan, ada yang mohon maaf bersih-bersih jalan. Kalau kita menganggap orang itu biasa, malah jauh. Bahkan dikatakan ada kaulnya ulama, anjingnya di Hadramaut itu tidak jauh, tidak beda sekali dengan anjing-anjing di negara lain ya, karena Al-Fakir pernah buktikan ya, anjing liar ya, Al-Fakir pernah aja dikejar anjing di Indonesia itu, padahal itu anjing sedikit zina. Nah di sana anjing liar waktu itu jam 12 buahnya itu berjejer-jejer. Kalau anjing di sana itu kalau jam 12 mesti kayak tawuran, satu sama lain gelut itu. Pas saya itu waktu itu dari rumahnya Habib Ali Abu Bakar waktu itu jam 12 saya pulang ya, saat melewati rumahnya Habib Umar itu depan itu perempatan ada anjing, sekelompok anjing gelut itu. Wah ini mangsa saya ini, karena anjing pas waya marah-marahnya gelut. Loh dengar saya lewat itu Masya Allah kayak di kode tawurannya berhenti, ada orang. Subhanallah langsung diam semua itu, diam dan berjejer-jejer jalan seolah-olah menunjukkan mereka tidak berkelahi, padahal saya lihat berkelahi. Sampai saya gemeteran ini. Saya mikir, ini anjing Masya Allah ini kayak jinak ini. Saya sama dia aja tidak pernah ketemu, ketemu dia langsung diam ini. Saya tanya, setelah itu saya tanya Habib Ali Abu Bakar ini, jadi Afwan, kemarin anak dari Bek Antum ini ketemu anjing di jalan, awalnya berantem. Saya takutnya saya jadi korban. Di Indonesia kan lagi rame-ramenya itu anak-anak muda bawa parang di jalan, tawuran, lewat aja mati kayak orang Jepara ya. Di Semarang gara-gara ada tawuran dia mahasiswa dibunuh. Nah itu kan ibarat kata korban, padahal tidak ikut. Nah ini ada serigala, anjing, gelut, liar, tawuran. Saya lihat takut saya. Subhanallah kata Habib Bakar, Allah bil kalb huna. Hati-hati dengan anjingnya di sini. Anjing di sini itu kakinya sudah pernah menginjak kakinya para wali-walinya Allah di sini. Ente berapa tahun di sini? Anjing-anjing itu sudah berapa tahun? Subhanallah, mungkin gara-gara di tanah-tanah tari itu penuh barokah sampai anjing liar tahu adab situ. Masya Allah. Kita tidak tahu siapa yang gerakkan, Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin logikanya anjing liar pasti nyerang. Tapi karena mereka punya Rob, punya Allah, maka mereka digerakkan oleh Allah, punya adab di situ. Bagaimana orang-orang yang mungkin kita anggap remeh, satpam dan lain sebagainya. Maka di situ kalau orang mengkonsumsi makanan halal, insya Allah di situ dia akan godul basar anil maharim, akan dijauhkan dari tempat maksiat. Kalaupun dia sudah di tempat maksiat, maka dia akan tutup mata, tutup hati untuk tidak berbuat maksiat di situ. Terus juga ciri-ciri orang yang mengkonsumsi makanan halal
Dan minuman halal salah satunya itu sidqul lisan. Dikasih oleh Allah lisan yang jujur. Apapun yang terjadi jujur. Ya, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dipesan oleh ibunya, nak, dimanapun dan kapanpun kamu harus jujur. Jujur, dipesan ibunya jujur. Dia waktu itu dikasih uang saku 20 dirham ya, ditaruh di saku. Pas ikut kafilah mau berangkat mencari ilmu mondok bahasanya, di tengah jalan itu ada begal. Setiap orang yang lewat bersama kafilah itu dibegal katanya. Lah semua orang itu takut kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani waktu mudanya tidak takut. Dia dengan santainya duduk dideketi sampai diancam mau dibunuh. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak usah ngancam, biasa saja ya, bahasanya. Terus, kamu punya uang? Punya. Berapa? 20 dirham. Kau taruh mana? Saku saya. Terus dicek, benar 20 dirham diambil. Ambil loh. Kalau itu hak saya akan kembali, kalau tidak hak saya, hakmu. Terus ambil loh. Nah, kamu tidak takut? Tidak. Kenapa takut? Aku takut sama Allah saja. Terus begal itu pergi ngomong sama anggota anak buahnya, tadi kamu ngambil uang orang-orang takut gak? Iya takut. Bahkan sampai bohong-bohong segala. Nah ini aku dapat ada satu anak muda, tak tanyai jujurnya Masya Allah, nggak bohong, persis apa yang ia punya. Nah di situ aku kok merasa aneh. Subhanallah, gara-gara kejujurannya Syekh Abdul Qadir Jailani membawa barokah apa? Begal itu tobat, mendapat hidayah, terus nyari Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi muridnya. Karena apa? Kejujurannya. Maka tanda orang yang mengkonsumsi makanan halal, insya Allah Allah kasih kejujuran di sana. Mau di posisi kepepet pasti dia akan jujur di situ. Salah satu tanda ciri-ciri orang yang mengkonsumsi makanan halal atau minuman haram. Terus juga ciri-ciri orang yang mengkonsumsi makanan halal yaitu ayat-rifa minnatallahi ta'ala alaihi likai la yu'jaba binafsi. Ciri lagi orang itu mengkonsumsi halal, dia tidak pernah bangga apa yang ia miliki. Kalau orang merasa bangga, ini milikku, suku, hasil usahaku, goro-goro gosok rekosokku, sampai tak rewai golek gelar tinggi, ini hasilku, milikku. Nah, berarti bisa jadi hasil yang dia dapati ada haramnya. Karena kalau hasil itu 100% halal, maka dia akan merasa apa yang dia miliki semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala, yang suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil hikmah di kisahnya Nabiullah Ayub alaihissalatu wassalam. Apapun yang beliau rasakan ujian dari Allah, beliau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, milik Allah dan Allah berhak mengambilnya, baik dalam posisi aku siap ataupun tidak siap. Karena itu miliknya Allah, maka Allah bisa mengambil sesukanya. Kalau itu milik kita, pasti Allah izin kepada kita, punyamu tak ambil, kapan kau berikan. Tapi itu bukan hak milik kita, maka Allah mengambil apa yang kita miliki, tidak pernah izin. Sesuka Allah. Di saat posisi kita lagi seneng-senengnya, Allah ngambil itu semua. Di saat kita posisi butuh uang, uang yang kita miliki diambil juga, nggak punya apa-apa. Nah, di situ berarti menandakan kalau memang itu makanan yang dikonsumsi halal, minuman yang dikonsumsi halal, insya Allah apapun posisi keadaan orang tersebut, insya Allah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus juga salah satu ciri orang-orang yang mengkonsumsi makanan halal atau minuman haram, minuman halal, yaitu ayyung fiqo ma'lahu fil haq wala yung fiqohu fil batil. Ciri lagi kalau orang itu hartanya halal, pasti ia akan buat infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih ada kita infakkan harta kita ke tempat maksiat, mungkin apalagi di masyarakat itu kadang ada dangdutan, ada pokoknya naudzubillah kadang dimintai per rumah. Nah, kalau itu hartanya halal, insya Allah Allah akan kasih jalan. Sing nage arep moro, oh main tutup. Padahal orang yang di dalam merasa seolah-olah orangnya pergi, padahal orangnya di dalam. Kalau memang itu 100% halal. Tapi kalau ada syubhatnya, ada haramnya,
nampak omah tutupan ya kita bukaan, digedor-gedor, padahal rumahnya sudah ditutupi, sudah ditutup, dikunci, digedor-gedor. Ternyata apa tahu orang ini di dalam. Tapi kalau harta yang dikonsumsi itu halal 100%, insya Allah semisal itu ada infak untuk maksiat, sudah jelas pasti yang mau minta mundur, tidak jadi. Orang itu baik kok, saya tidak mau minta sumbangan untuk maksiat untuk orang itu, dilewati. Karena yang nagih tahu orang ini baik. Subhanallah, hati digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Terus juga ciri-ciri orang-orang yang mengkonsumsi makanan halal di situ insya Allah alla yatluba li nafsi al-ulwa wal kibr. Di situ ciri kalau ia mendapatkan hasil yang halal, maka hartanya ia manfaatkan bukan untuk mencari apa? Kemuliaan di sisi orang. Mungkin dengan harta orang merasa mulia, omongannya diugemi, nah bahasa wong Jawa. Apalagi zaman sekarang ya, wong sugih itu kayak menang-menangan. Buat aturan sendiri masyarakat, dianggap apa? Orang kaya. Seolah-olah kemuliaan seseorang itu dengan dilihat kekayaan. Maka orang tidak salah orang sekarang ngejar kekayaan. Karena dengan kaya dimuliakan. Nah, wong melarat nyun sewu di akhir zaman tidak diugemi walaupun pendapatnya benar, walaupun sarannya benar. Tapi kalau tumpahan sepeda ontel sudah tidak dipercaya. Kalau salah sarannya, kalau tumpahannya mobilnya masya Allah, ya diugemi. Maka banyak orang tidak mau jadi orang miskin. Karena apa? Sudah lemah yang ia miliki apa? Dungo. Maka orang-orang dulu tidak apa-apa, kalah dunia tidak apa-apa. Yang penting menang dungo. Maka orang-orang dulu nyuwun sewu, dulu waktu saya masih kecil, setiap anak sakit larinya ke ustaz. Sakit apapun kecuali sampai parah baru ke dokter. Dulu sakit flu, demam, mesti dibawa ke Pak Ustadz. Pak Ustadz minta airnya, hidungannya tubuh, ulama sembuh, hidungannya mandi. Sekarang ya, anaknya sakit dibawa Ustadz, Pak Ustadz minta doanya difufu, pulang-pulang tambah parah. Jadinya orang mau ke Ustadz mikir-mikir, wah ini tak minta itu kok malah tambah dadi, orang waras-waras. Maka setiap orang anaknya sakit langsung ke dokter, Karena apa? Dungannya sudah lemah itu. Lah, sebab apa dungannya seseorang itu lemah? Karena salah satu mungkin makanan dan minuman yang dikonsumsi belum jelas halalnya. Karena salah satu faedah orang yang mengkonsumsi makanan halal dan minuman halal, di situ ada mustajabatul doa, dungane mandi. Maka kalau dungane mandi, orang minder. Maka orang-orang zaman dulu penjajah Belanda minder sama ulama, takut sama ulama. Karena apa? Takut didoain. Maka ada satu sahabat, kalau tidak salah, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu terkenal doanya mustajabah. Terkenal itu, setiap beliau berdoa hampir seperti Rasulullah. Setiap ngangkat tangan, ini malaikat ibarat kata sudah siap-siap. Dia minta apa? Minta ini langsung turun, kasih cepat kilat itu. Sekarang apa? Doanya mustajabah dari hadiah dari Rasulullah SAW. Tetapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun beliau ini dikasih doa mustajabah, gak pernah namanya minta kaya raya, gak pernah namanya minta kendaraan, gak minta itu untuk supaya pohon kurma banyak, enggak. Yang dia minta murafaqatun Nabi, bersahabat dekat dengan Nabi di dunia dan akhirat. Itu kalau orang cerdas, kalau orang yang masya Allah. Mungkin kalau kita atau mungkin saya pribadi dikasih doa mustajabah, mintanya ya Allah minta rumah, saya tidak punya rumah lagi ngontrak. Ya Allah saya minta mobil saya sudah jadul. Ya Allah saya minta motor yang bisa terbang. Karena apalagi di Indonesia ini lagi diviralkan medsos itu, ada orang Indonesia punya mobil yang bisa terbang saat kemacetan, cukup apa jenis setirnya digeret ke belakang terus naik kayak pesawat gitu. Itu lagi viral. Nah, kalau kita mungkin doa kita mustajabah, ya Allah saya pengen punya mobil kayak gitu. Kalau bisa saya punya tanah kayak se-Indonesia. Ini mungkin kalau saya pribadi. Tapi masya Allah Sa'ad bin Abi Waqqas dikasih kekuatan, karomah, kemuliaan, doanya mustajabah langsung. Dia tidak pernah minta kaya raya.
Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal juga sahabat yang miskin, hidupnya susah, tapi beliau ini tidak merasakan kesusahan, bahkan justru menikmati hidup yang benar-benar nikmat. Karena apa? Beliau walaupun sedikit tapi halal. Maka salah satu ciri orang mengkonsumsi makanan halal, di situ dia tidak mencari kemuliaan di mata manusia, tidak merasa sombong, tidak merasa gumede. Karena apa? Semua yang dimiliki miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun kaya, pasti hisabnya lebih banyak dibanding orang-orang yang miskin. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki buat kita, rezeki yang barokah, halal, dan hisabnya hisab yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ciri-ciri orang-orang yang mengkonsumsi makanan halal, di situ al-muhafadzah ala shalawatil khamsi fi waqtiha. Ciri orang yang mengkonsumsi makanan halal pasti dia bisa menjaga sholat 5 waktunya dengan baik. Tidak pernah bolong, bahkan tidak pernah terlambat, bahkan mungkin tidak pernah melakukan sholat di akhir waktu. Cirinya apa? Berarti dia makanannya halal. Tapi kalau ada makanan minuman yang dikonsumsi syubhat atau haram, bisa jadi mungkin bolong, bahkan mungkin lupa, bahkan mungkin melakukan tapi kayaknya tidak sholat di situ. Banyak orang sholat tapi setelahnya tidak kayak orang sholat. Karena apa? Setelahnya maksiat lagi. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu benar-benar bisa menjaga dari kemaksiatan. Tetapi kalau orang itu maksiat setelah sholat, ya bisa jadi sholatnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri orang mengkonsumsi makanan halal, maka dia akan bisa menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Syarat rukunnya, perkara yang membatalkan sholat dia tahu, dan bacaan-bacaan yang termasuk rukun apa enggak, yang membatalkan apa enggak sudah tahu. Karena apa? Mengkonsumsi makanan halal, di situ Allah akan gerakkan hidupnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ciri orang yang mengkonsumsi makanan halal dan minuman haram, yaitu al-istiqomah ala sunnah wal jamaah. Ciri yang terakhir, yaitu dia dikasih kemudahan, selalu istiqomah mengejar sunnah Nabi Muhammad SAW, mengejar cinta Nabi Muhammad SAW, tidak mengejar apa? Kebencian. Maka di sisi lain orang berbuat sunnah, tapi di sisi lain dia berbuat maksiat, maka dikatakan sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang hakikatnya melakukan sunnah, di situ dia akan ditambah kecintaan, ditambah kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Kalau orang ini sudah dekat dengan Rasulullah, kita lihat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang dekat dengan Rasulullah, dikasih doa yang mustajabah, tidak pernah doa urusan dunia, tapi doa-doa yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau ciri orang ini mengkonsumsi makanan halal, insya Allah dia dikasih keistiqomahan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata ciri 10 ini ada terkumpul dalam satu sifat, yaitu sifat wira'i. Maka kalau orang itu mengkonsumsi makanan halal, insya Allah Allah tumbuhkan dalam dirinya sifat wira'i. Nah, sifat wira'i ini sedikit yang memiliki. Karena apa? Banyak orang yang tidak memperhatikan, cuma mereka memperhatikan halal tapi tidak memperhatikan syubhat. Makna syubhat apa? Bisa jadi mohon maaf ya, barangnya halal tapi caranya kadang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang mohon maaf di jalan mau hadir majelis taklim, di jalan ketemu dapat HP atau mungkin dapat uang, secara langsung dia mengatakan alhamdulillah dapat rezeki. Pas HP saya rusak, dikasih oleh Allah HP. Nemunya apa? Di jalan, bukan dikasih orang. Ngomongnya rezeki. Alhamdulillah lagi ini butuh uang untuk beli susu sama pampers. Allah ngasih di jalan uang sak bundel 10 juta rezeki. Diminta orangin, enggak, ini rezeki saya. Padahal itu barang temuan. Nggak ada namanya barang temuan itu halal. Barang temuan wajib diinfokan sampai setahun bahkan lebih. Nanti baru kalaupun orangnya menuntut minta ganti ya diganti, kalau enggak ya rezeki. Tapi itu semua bisa jadi syubhat. Maka
kita harus berhati-hati. Walaupun sekecil kerupuk ataupun sekecil makanan apapun, kalau itu tidak jelas pemiliknya, maka kita harus menjauhi dari makan-makan itu. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk memiliki sifat wirai, memiliki sifat-sifat orang-orang yang diridhai oleh Allah, sifat-sifat yang dicintai oleh Rasulullah. Semoga Allah menggiring kita, memudahkan kita untuk mencari rezeki yang halal, rezeki yang barokah, halalan, thayyiban, muasaan, mubarakan, sehingga benar-benar hidup kita ini hidup yang diridhai oleh Allah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal